Oke, saya akan ngulangi lagi yang tadi ya. Tadi soalnya saya sempat lupa sih gara-gara itu tadi disalip sama itu mobil apa tadi. Jadi saya akan cerita mengenai tadi yang teman saya bilang namanya evolutionary psikologi gitu kan. Katanya dia namanya psikologi evolusi. Jadi dia punya teori, kawan saya, teman diskusi saya kemarin. Dia bilang manusia itu berevolusi, berkembang itu karena basisnya ketakutan. Karena manusia purba ketakutan terhadap gelap, maka dia menciptakan api. Ketakutan terhadap hewan, maka bikin pisau dari batu. Dan itu berkembang terus. Peradaban berkembang berdasarkan ketakutan. Jadi yang tadinya api nanti lama-lama berubah jadi lampu, sehingga kita nggak peduli lagi sama gelap. Bahkan kita sendiri hampir nggak paham gelapan itu apa sekarang. Kemudian pisau lama-lama akan berkembang jadi pistol untuk mempertahankan diri. Nah, sekarang saya akan balik lagi ke inti dari permasalahan adalah ketakutan. Ketakutan itu akan membuat kita jadi stres, manusia jadi stres. Nah, pada saat kita stres akan ada dua reaksi positif, reaksi negatif. Reaksi negatifnya itu disebut distress. Reaksi positifnya eustress. Reaksi negatif distress kalau berlanjut akan berubah menjadi depresi. Sedangkan reaksi eustress jika berlanjut akan berubah menjadi motivasi. Ini teori utama yang sering dibilangin sama orang-orang itu fight or flight. Menghadapi apa kabur. Pada saat kita diterpa ketakutan, diterpa stres secara berlebihan terus-menerus dan kita merasa kita harus melawan, maka kita akan berkembang. Persis sama seperti manusia purba yang tadi diceritain, bikin api karena takut gelap dan lama-lama berkembang jadi lampu. Sementara jika kita menanggapinya dengan respon negatif, distres berubah jadi depresi. Depresi akan mengakibatkan timbulnya tindakan-tindakan yang sifatnya untuk melarikan diri, untuk melindungi dari badan kita. Jadi supaya kita nggak kena bahaya, kita melarikan diri, kabur, takut, seperti itu. Nah, apa yang terjadi kalau kita membiarkan diri kita tetap takut seperti itu? Akan ada paparan terus-menerus. Jika paparan terus-menerus, kita akan depresi. Tapi jika paparan dalam bentuk ekstrim, terus tiap 2 jam, terus, maka akan berubah menjadi paranoid. Pada saat paranoid kita sudah tidak bisa berpikir waras lagi, sehingga yang muncul akhirnya agresi, mempertahankan diri supaya kita tidak mati. Dan itu yang terjadi saat ini adalah bahwa pada saat kita semua ketakutan mati akan suatu ancaman yang kita sendiri tidak paham, akhirnya apa? Kita berebut sembako. Akhirnya kita berebut rumah sakit. Akhirnya kita berebut untuk dapat masker. Rebutan by clean. Kenapa dilakukan itu? Karena agresi, karena kita tidak mau mati. Padahal sebenarnya yang kita hadapi kita sendiri nggak tahu. Apa efek paling parah dari paranoia ini? Paranoia akan berubah jadi histeria. Pada saat histeria berubah terjadi secara massal, akan jadi mass hysteria. Pada saat mass hysteria terjadi akan ada chaos, dimana semua orang udah nggak peduli lagi. Yang penting saya harus dapat, saya harus selamat, nggak peduli dia bunuh. Akan ada bunuh-bunuhan sesama saudara. Dan sadar atau tidak sadar, kita sekarang sedang diarahkan ke arah situ. COVID-19 sekarang bukan masalah wabah lagi. COVID-19 sudah ada di ranah di mana kita dibuat supaya kita menjadi ketakutan. Ada data hoax tentang COVID-19, 306 halaman. Coba dipikir, orang mana yang punya waktu nganggur bikin hoax terus-menerus selama 300 sampai 306 halaman, dan itu dilakukan setiap hari, setiap jam. Memang ada pihak-pihak yang menginginkan supaya kita saling bunuh-bunuhan. Gimana cara kita melawannya? Jangan percaya sama hoax. Ada hoax, tutup, blokir. Kalau kita khawatir dengan kayak gitu, tutup aja. Kita belajar hal-hal yang positif. Kita belajar apa yang harus kita hadapi. Ketakutan hanya akan muncul kalau kita nggak ngerti apa yang kita hadapi. Kita tahu yang kita hadapi virus, fokus ke virusnya, beresin virusnya. Kita coba supaya virus ini nggak nyebar, supaya kita tidak nulari orang lain, dan kita bisa melalui ini semua dalam waktu 2 minggu. Karena masa inkubasi virusnya sampai antibodi kita naik 2 minggu. Jadi masalah COVID-19 sekarang ini bukan lagi masalah virus saja,
Tapi masalah gimana cara kita mengendalikan ketakutan kita dan gimana cara kita melawan untuk menolak ajakan untuk membuat chaos yang ada di Indonesia. Jadi saya yakin kita bisa mengalahkan ini. Kita tahu apa yang kita hadapi. Kita punya semua teknologi, kita punya semua pengetahuan untuk melawan virusnya. Dan kita akan melawan virusnya. Kita akan melawan ketakutan dan kita akan beresin semuanya yang tukang nyebar hoax itu. Terima kasih.